Halo semuanya, perkenalkan saya Darlan. Dan saya Datu. Inilah It's All Around Us. Selamat datang di episode 9 Around Us. Jadi di episode sebelumnya, kita telah membahas mengenai ketakutan dan Halloween itu tersendiri. Sekarang, kita bakal bahas salah satu kasus paling terkenal dan paling misterius sepanjang sejarah kriminal dunia, yaitu Jack the Ripper. Nama yang udah jadi legenda kelam dari Inggris dan bahkan lebih dari satu abad. Kasusnya masih bikin banyak orang penasaran. Bayangin, pembunuh ini nggak pernah tertangkap. Polisi, jurnalis, dan sejarawan sudah mencoba memecahkan misterinya selama lebih dari 130 tahun. Tapi, hasilnya nihil. Dan di episode kali ini, kita akan menyusuri kabut tebal di jalanan London pada tahun 1888 dan mencoba memahami siapa sebenarnya Jack the Ripper ini. Kita mulai dari situasi London pada tahun 1888, tepatnya di wilayah timur, distrik Whitechapel. Tempat ini padat, kotor, penuh kemiskinan, dan menjadi pusat prostitusi pada waktu itu. Betul, bayangin gang-gang sempit dengan penerangan redup dari lampu gas, jalanan berlumpur, dan orang-orang miskin yang cuma berusaha bertahan hidup. Suasana seperti itu jadi tempat sempurna untuk buat kejahatan tanpa saksi. Dan di tengah kondisi itu, muncullah sosok misterius yang dikenal dunia sebagai Jack the Ripper. Pembunuh berantai yang menargetkan perempuan, kebanyakan pekerja seks, dan melakukan mutilasi dengan cara yang sangat kejam. Dan yang menarik, nama Jack the Ripper sendiri muncul dari sebuah surat misterius yang dikirim ke kantor berita, ditandatangani oleh orang yang mengaku sebagai si pembunuh. Surat itu menyebutkan detail yang belum diketahui publik, dan sejak dipublikasikan, seluruh London menjadi panik. Nama Jack the Ripper pun menyebar seperti api. Nah, sekarang kita mau masuk ke inti kasusnya. Jadi, ada 5 korban yang dikenal sebagai The Canonical Five. Korban yang diyakini benar-benar dibunuh oleh orang yang sama. Korban pertama adalah Mary Ann Nichols. Ditemukan 31 Agustus 1888 di Bucks Row. Lehernya disayat dan perutnya dibuka dengan kejam. Kemudian, Annie Chapman jadi korban berikutnya. Tubuhnya ditemukan di Hanbury Street. Kali ini lebih parah. Organ dalamnya itu diambil dengan presisi seolah-olah pelaku ini punya pengetahuan anatomi. Korban ketiga dan keempat bahkan terjadi di malam yang sama. Dikenal sebagai double event. Tanggal 30 September 1888, Elizabeth Stride dan Catherine Edwards dibunuh selang kurang dari 1 jam. Nah, yang menariknya, Elizabeth Stride hanya mengalami luka di leher. Diduga si pembunuh itu terganggu sebelum menyelesaikan ritualnya. Tapi, Catherine Edwards yang ditemukan tak lama kemudian, tubuhnya itu rusak parah. Dan korban terakhir, Mary Jane Kelly, dibunuh di dalam kamar pribadinya pada 9 November 1888. Pembunuhan ini paling brutal. Polisi bahkan menggambarkannya sebagai pemandangan yang tak bisa dilupakan seumur hidup. Kekejaman itu menunjukkan 2 hal. Pertama, pelaku sangat marah atau ia benar-benar kehilangan kendali. Setelah pembunuhan beruntun itu, polisi London benar-benar panik. Mereka memeriksa ratusan orang, tetapi tidak satu pun bisa dibuktikan sebagai pelaku. Dan di tengah kepanikan itu, muncullah surat-surat misterius dari orang yang mengaku sebagai Jack the Ripper. Nah, di sini ada 3 surat paling terkenal. Yang pertama ada Dear Boss Letter, kemudian yang kedua ada Saucy Jackie Postcard,
Dan yang ketiga ada From Hell Letter. Yang paling mengerikan, From Hell dikirim bersama sepotong ginjal manusia ke George Lusk, kepala komite warga. Ngeri banget bayanginnya. Nah, isi suratnya pendek tapi menakutkan. Ejaannya kacau tapi nadanya penuh ejekan. Banyak ahli yang masih debat sampai sekarang. Nah, apakah surat itu asli dari pembunuh atau cuma tipuan orang-orang iseng? Yang lucu, surat Dear Boss yang pertama kali pakai nama Jack the Ripper. Kemungkinan besar ditulis oleh jurnalis sendiri, biar berita mereka laris. Jadi bisa dibilang si Ripper lahir dari permainan media. Jadi, selain pembunuhan yang brutal, media juga berperan besar dalam menciptakan mitos yang hidup sampai sekarang. Sekarang, kita masuk ke bagian paling menarik. Siapa itu Jack the Ripper? Nah, jadi banyak banget tersangka yang diajukan selama lebih dari 1 abad. Tapi ada beberapa nama yang paling sering disebut. Yang pertama, Aaron Kosinski. Imigran Polandia, tukang cukur di Whitechapel, dan dilaporkan mengalami gangguan mental. Beberapa analisis DNA modern sempat membunuhnya, tetapi hasilnya masih diperdebatkan. Lalu, Montage John Drake, seorang guru dan pengacara yang ditemukan tewas di Sungai Thames setelah pembunuhan berakhir. Banyak yang curiga ia bunuh diri karena merasa bersalah. Ada juga Walter Sickert, pelukis terkenal. Beberapa orang percaya lukisannya menyimpan petunjuk kejahatan, tetapi bukti konkretnya tidak ada. Dan tentu aja teori paling liar bahwa Jack the Ripper sebenarnya dokter kerajaan Inggris yang menutupi skandal bangsawan. Konspirasi klasik tapi tetap menarik buat dibahas. Semua teori itu punya lubang, tapi satu hal yang pasti, pelaku punya pengetahuan anatomi dan tahu cara bergerak di antara bayangan kotak. Kalau kita pakai pendekatan kriminal profiling modern, Jack the Ripper kemungkinan pria yang berusia 25-40 tahun yang tinggal di sekitar lokasi pembunuhan dan punya pengetahuan medis dasar. Dia mungkin bekerja di malam hari atau seseorang yang cukup familiar dengan rutinitas pekerja seks di Whitechapel. Pembunuhan dilakukan cepat, tapi dengan kontrol emosi yang luar biasa. Para psikolog bilang, Ripper bukan cuma pembunuh, ia juga simbol ketakutan masyarakat London waktu itu terhadap perubahan kemiskinan, urbanisasi, dan peran perempuan. Mungkin itu sebabnya kasus ini tetap hidup sampai sekarang. Karena bukan cuma tentang siapa pembunuhnya, tetapi tentang apa yang diwakilinya. Kalau dipikir-pikir, misteri Jack the Ripper itu hidup karena satu hal. Dia tidak pernah tertangkap. Ketidakpastian itu yang bikin orang terus-terus penasaran. Benar. Tapi, di balik semua sensasi dan teori konspirasi, ada 5 korban nyata yang kehilangan nyawa. Mary Ann, Annie, Elizabeth, Catherine, dan Mary Jane. Mereka bukan sekedar nama di sejarah kriminal. Dan itu yang harus kita ingat, di balik setiap legenda, selalu ada tragedi nyata manusia. Dan beberapa misteri memang diciptakan untuk tidak pernah terpecahkan. Seperti kisah yang dibagikan oleh salah satu viewers kami ini. Sekitaran Juli 2023, ketika FY23 sang viewer kembali dari kampung halaman setelah libur semester, dia jatuh sakit hingga harus diopname di rumah sakit Stella Maris. Saat itu, ayahnya yang mengantarnya harus memilih tinggal lebih lama untuk menjaganya di rumah sakit. Kamar rawatnya adalah ruang pribadi dan berada di lantai 7. Di dalam kamar hanya ada satu kasur khusus untuk pasien. Lalu, ada sofa untuk tamu pasien. Sofa itulah yang digunakan oleh ayahnya untuk beristirahat selagi menjaga. Nah, awalnya semua berjalan dengan normal. Namun di malam selanjutnya ada sesuatu yang harus dilalui oleh ayahnya. Esok paginya, saat dia terbangun, ayahnya langsung menyambut dengan sarapan. Tapi tiba-tiba ayahnya bertanya,
Nak, semalam ada lihat ayah jalan-jalan nggak? Awalnya, Bewar hanya menanggapi dengan sepele, karena ayahnya memang punya kebiasaan tidur berjalan. Namun, apa yang selanjutnya diucapkan beliau adalah sebuah cerita yang sulit dipercaya. Tadi subuh, ayah bangun. Tapi, bangunnya bukan di kamar ini, ucap beliau. Ternyata, di subuh itu, menurut kesaksian ayahnya, ia terbangun di kamar pasien lain. Jadi, sekitar jam 1-3 pagi, ia terbangun karena rasa dingin. Ternyata selimut yang ia gunakan tak lagi menempel di tubuhnya. Bahkan bantal kepalanya juga sudah hilang. Di kasur pasien, ada seseorang yang tidur, tetapi sekujur tubuhnya tertutupi selimut. Merasa aneh karena biasanya anaknya tidak tidur seperti ini saat rawat inap. Ayahnya pun mencoba untuk mengecek orang tersebut. Ada bagian kaki yang sedikit keluar dari selimut. Saat ayahnya cek, benar saja itu bukan anaknya. Panik, beliau akhirnya segera keluar dari kamar tersebut dan cepat-cepat kembali ke kamar rawat yang benar. Tetapi pengalaman aneh ini tak terhenti sampai di sana saja. Saat ayahnya keluar dari kamar tersebut, ayahnya sadar. Ternyata dirinya berada di lantai 6. Ayahnya tahu dirinya sudah terlalu jauh, jadi ia segera naik tangga dan cepat kembali ke kamar sebelumnya. Yang melewati meja jaga perawat, akhirnya ia sampai ke kamar rawat dengan selamat. Tapi ini belum selesai, karena setelah ayahnya selesai menceritakan ini semua, seorang perawat yang bertugas kemudian datang. Nah, merasa bahwa perawat ini adalah salah satu dari perawat yang beliau lihat dan lalui saat kembali ke kamar rawat, ayahnya seketika bertanya pada perawat itu, "Subuh tadi ada yang lihat saya jalan kembali ke sini tidak?" Tapi jawaban yang diberikan adalah reaksi kebingungan, gelengan kepala, dan jawaban sederhana, "Tidak, Pak. Tidak ada seorang pun yang lihat ayahnya berjalan-jalan di sepanjang lantai 7 maupun lantai 6. Jadi ini tuh meninggalkan misteri yang sampai saat ini tuh sulit untuk dipercaya. Sampailah kita pada akhir episode kali ini. Buat kalian, viewers around us, kalau punya teori sendiri tentang siapa Jack the Ripper atau teori mengenai kisah viewer kami tadi, kirim pendapat kalian ke media sosial kita. Siapa tahu teori kalian lebih masuk akal daripada para detektif legendaris itu. Jadi sekian untuk episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan tekan subscribe biar nggak ketinggalan episode Around Us berikutnya. Buat teman-teman yang punya cerita horor, bisa isi G-form yang kami share di grup WhatsApp UC People. Always remember, it's all around us.